Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Fatikatiana Waluyo dengan NPM 020 Prodi Akuntansi dari kelas Agama Islam G255. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas esai saya yang berjudul Apakah Perlu Moderasi Beragama di Indonesia. Indonesia merupakan negara multikultural. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya keberagaman beragama. Agama di Indonesia memiliki peran penting di masyarakat karena agama mengatur semua tingkah laku manusia baik bagi dirinya sendiri maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga agama dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya keberagaman dalam beragama, membuat adanya tantangan dalam menjaga persatuan. Banyak sekali konflik di Indonesia yang timbul akibat adanya keberagaman dalam beragama, seperti persaingan antar kelompok agama, tidak toleran, dan memiliki kepercayaan yang terlalu kuat dan keras. Maka dari itu diperlukan cara sikap moderasi beragama. Kata moderasi disebut di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dengan sebutan Al-Wasatiyah, yang berarti sifat atau perilaku terpuji yang melindungi seseorang dari kecenderungan yang ekstrim. Moderasi beragama sendiri berarti sikap mengurangi, bahkan menghindari kekerasan dan keekstriman atau radikalisme yang ada di kehidupan beragama dan mencari jalan tengah untuk keberagaman yang ada di kehidupan bermasyarakat agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Tiga pilar utama dalam moderasi beragama. Yang pertama, keadilan. Semua manusia memiliki hak yang sama. Tidak boleh kita memperlakukan seseorang dengan berbeda hanya karena mereka tidak sama seperti kita. Yang kedua, keseimbangan. Jika tidak ada keseimbangan, maka tidak akan dapat tercipta adanya keadilan. Contohnya keseimbangan dalam penciptaan. Dan yang ketiga, toleransi, yang berasal dari toleransi dalam bahasa Inggris, toleransi dalam bahasa Indonesia, dan al-tasamu atau tasahul dalam bahasa Arab, yang berarti bermurah hati atau bermudah-mudahan. Toleransi antar umat beragama sendiri berarti membiarkan semua pemeluk agama lain dengan bebas menjalankan ajaran agamanya sendiri dan menyembah Tuhan mereka. Contoh dalam moderasi beragama pada saat ini bertujuan untuk agar dapat meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat situasi yang tidak biasa. Contohnya dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19 tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan ibadah pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, seperti dalam keputusan mengurangi dan membatasi kegiatan keagamaan yang diberlakukan tidak hanya untuk agama Islam, tetapi untuk semua agama di Indonesia, guna menekan penyebaran COVID-19. Ibadah yang seharusnya dilakukan dengan cara biasa dapat berubah jika keadaan tertentu seperti keadaan darurat atau dapat membahayakan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berubah dalam keadaan tertentu. Islam tidak akan pernah membahayakan umatnya dan akan memberikan jalan keluar dalam masalahnya. Perilaku lain yang dapat mempererat persatuan antar agama selain dengan moderasi beragama, yang pertama menjaga tali persaudaraan atau ukhuwah, yaitu dengan cara menjaga tali silaturahmi, saling menasihati dalam hal kebaikan, dan selalu saling memaafkan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, saling percaya dan menjauhi berburuk sangka, seperti tidak melakukan ghibah atau berbicara buruk tentang seseorang. Dan yang keempat, mengkonfirmasi informasi yang didapat, yang berarti kita tidak boleh menerima informasi tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu, karena informasi palsu dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah. Jadi kesimpulannya, moderasi beragama sangat diperlukan di Indonesia agar persatuan dan keutuhan negara dapat terjaga, terutama karena Indonesia merupakan negara yang multikultural.
dan agama mengambil peran penting di kehidupan bermasyarakat, sehingga moderasi beragama dapat menjadi penengah di antara kehidupan antar agama dengan tidak saling bertentangan dan mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi. Selain diperlukannya moderasi beragama, diperlukan juga sikap lain yang dapat meningkatkan persatuan antar agama untuk persatuan dan keutuhan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.